Namo Buddhaya sahabat Dhamma. Dalam ajaran Buddha, konsep dana atau kedermawanan memegang peranan penting sebagai salah satu praktik utama untuk mengembangkan kemurahan hati dan mengurangi kemelekatan. Dana tidak hanya berarti memberikan sesuatu secara materi, tetapi juga mencakup pemberian pengetahuan dan bimbingan spiritual. Dana dalam bahasa Pali secara harfiah berarti pemberian atau kedermawanan. Dalam konteks Buddhisme, dana merujuk pada tindakan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tulus ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dana adalah salah satu dari 3 bagian utama dalam Buddhisme, selain sila atau kemoralan, dan bawana atau pengembangan mental. Dalam Anguttara Nikaya disebutkan terdapat 2 macam dana, yaitu Amisadana dan Dhammadana. Amisadana adalah pemberian berupa benda-benda materi atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan fisik seseorang. Contoh dari Amisadana meliputi makanan, memberikan makanan kepada orang yang kelaparan atau membutuhkan. Contoh yang kedua adalah pakaian. Memberikan pakaian kepada orang yang membutuhkan pakaian atau perlindungan dari cuaca. Yang ketiga adalah tempat tinggal. Menyediakan tempat tinggal bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal atau membutuhkan perlindungan. Yang keempat, obat-obatan. Memberikan obat-obatan kepada orang yang sakit atau membutuhkan perawatan medis. Yang kelima, pendidikan. Menyediakan akses pendidikan bagi mereka yang kurang mampu atau membutuhkan bimbingan. Yang keenam adalah jasa. Memberikan bantuan atau layanan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Memberikan bantuan atau layanan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Amisadana penting karena dapat membantu meringankan penderitaan orang lain dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan memberikan Amisadana, kita dapat mengembangkan kemurahan hati, belas kasih, dan kepedulian terhadap sesama. Jenis dana yang kedua adalah Dhammadana. Dhammadana adalah pemberian berupa ajaran Buddha atau bimbingan spiritual yang dapat membantu seseorang mengembangkan kebijaksanaan dan pemahaman. Contoh dari Dhammadana meliputi yang pertama, mengajarkan Dhamma. Berbagi pengetahuan tentang ajaran Buddha kepada orang lain melalui ceramah, diskusi, atau bimbingan pribadi. Yang kedua, menyebarkan buku atau materi Dhamma. Menyediakan akses berupa buku, artikel, atau materi lainnya yang berkaitan dengan ajaran Buddha. Yang ketiga, mendukung kegiatan Dhamma. Membantu menyelenggarakan acara atau kegiatan yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran Buddha, seperti retret meditasi atau kelas Dhamma. Contoh yang keempat adalah menjadi teladan dalam praktik Dhamma. Menginspirasi orang lain dengan menjalani hidup sesuai dengan ajaran Buddha, menunjukkan kemoralan, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Dhammadana dianggap sebagai bentuk dana tertinggi karena dapat membantu seseorang mencapai tujuan tertinggi dalam Buddhisme, yaitu nibbana atau pembebasan dari penderitaan. Dengan memberikan Dhammadana, kita dapat membantu orang lain mengembangkan kebijaksanaan, mengurangi penderitaan, dan mencapai kedamaian batin. Mengapa Dhammadana lebih unggul? Meskipun Amisadana sangat penting untuk memenuhi kebutuhan fisik, Dhammadana dianggap lebih unggul karena beberapa alasan. Yang pertama, karena manfaat jangka panjang. Amisadana memberikan manfaat sementara, sedangkan Dhammadana memberikan manfaat jangka panjang, bahkan hingga kehidupan mendatang. Alasan yang kedua adalah mencapai tujuan tertinggi.
Dhammadana membantu seseorang mencapai tujuan tertinggi dalam Buddhisme, yaitu Nibbana. Sedangkan Amisadana hanya membantu memenuhi kebutuhan duniawi. Alasan lainnya adalah berkembangnya kebijaksanaan. Dhammadana membantu seseorang mengembangkan kebijaksanaan dan pemahaman yang merupakan kunci untuk mengatasi penderitaan dan mencapai kebahagiaan sejati. Lalu bagaimana melakukan dana dengan bijaksana? Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari praktik dana, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, motivasi yang murni. Berikan dana dengan tulus ikhlas tanpa mengharapkan imbalan atau pengakuan. Yang kedua, penerima yang tepat. Pilihlah penerima dana yang benar-benar membutuhkan dan dapat memanfaatkan pemberian Anda dengan baik. Yang ketiga, cara yang tepat. Berikan dana dengan cara yang sopan, hormat, dan sesuai dengan kebutuhan penerima. Yang keempat adalah kesadaran penuh. Berikan dana dengan kesadaran penuh, memperhatikan setiap tindakan dan niat Anda. Praktik dana dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Dalam keluarga, berbagi dengan anggota keluarga, memberikan dukungan emosional, dan membantu mereka mengembangkan kualitas-kualitas positif. Dalam masyarakat, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, membantu mereka yang membutuhkan, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam pekerjaan, melakukan pekerjaan dengan jujur, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi orang lain. Dalam penggunaan teknologi, menggunakan teknologi untuk menyebarkan informasi bermanfaat, mendukung kegiatan dhamma, dan terhubung dengan komunitas spiritual. Dengan memahami dan mempraktikkan Amisadana dan Dhammadana, kita dapat mengembangkan kemurahan hati, belas kasih, dan kebijaksanaan. Dengan memberikan kepada orang lain, kita tidak hanya membantu mereka, tetapi juga membantu diri kita sendiri untuk tumbuh secara spiritual dan mencapai kebahagiaan sejati. Mari, kita jadikan praktik dana sebagai bagian integral dari kehidupan kita, dan bersama-sama menciptakan dunia yang lebih baik dan penuh kasih sayang.